Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Amin yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus DKM Masjid Bapak Ustaz Haji Syamsuar beserta rekan-rekan dan keluarga besarnya. Mari kita kembali membaca kitab di momennya nggak apa-apa sekalian. Iya. halaman 86 paling atas wa du'a, itu bacanya wa du'a. Yang tidak pegang kitab perhatikan keterangan saya, yang pegang kitab perhatikan bacaannya sekaligus keterangan yang saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a. Kemana nih larinya wa du'a? Memang di situ berhentinya kemarin. Kalau dari wa du'a nggak bisa dipaham nih kalimatnya. Mundur aja sedikit, ya. Wa tariqul khalasi minhuma, dan jalan untuk membersihkan daripada keduanya. Apa itu keduanya? Asyadni wal istihza, ya. Ini yang dipanggil qalbi, ya. Kemarin kan kita jelasin menyakiti orang secara badan, ya, disakiti, dipukul, ya, istikhdam, dipekerjakan, tapi tidak dibayar, ya. Ada juga yang sifatnya qalbiyah, dia nggak menyakiti fisik tapi menyakiti hati. Orang dikata-katain, dia main, dasar lo, gendut lo, gemuk lo, rebek, belek, ngiler. Orang nggak disakitin secara fisik, cuman hatinya bisa sakit hati. Kemudian dihina-hina, dasar orang susah. Emang lo punya duit? Akan bahasnya begitu. Makan aja susah lo. Kan itu penghinaan. Ya, gua kan tahu lo lahir di Pengki. Emang ada yang lahir di Pengki? Artinya saking susahnya tuh lahir di Pengki. Orang mah minimal banget ke dukun beranak, ya. Itu udah sesusah-susahnya orang tuh. Gak kuat ke rumah sakit, ke dokter. Gak kuat ke dokter, ke bidan. Gak kuat ke bidan, dukun beranak. Kalau lahir di Pengki kan hina banget berarti, ya. Jadi ibunya lahiran ditadain pakai pengki, ya Allah. Pengki itu tahu apa pengki orang sini? Buat nyaup sampah. Berarti kita lahir di tempat sampah. Itu penghinaan. Gak boleh kita bilang, wah lo lahir di Pengki, lo belagu lo. Ngomong aku kamu lahir di Pengki. Itu menghina. Nah, hal-hal seperti itu, jalan untuk membersihkannya itu
sama juga istihlal. Aidan artinya sama juga al-istihlal, meminta halal. Maafin ya, dulu saya pernah menghina kamu. Saya bilang kamu lahirnya pergi. Walaupun itu ternyata benar gitu kan ya. Dimaafin gitu ya. Iya, tapi gak maksud menghina gitu kan. Ya bagaimana caranya minta maaf, minta ridho begitu ya. Ya. Istihlal. In amkana, kalau memang memungkinkan. Orangnya bisa ditemui, orangnya juga adem dalam kondisi yang kondusif untuk dimintai halalnya. Ya, kalau orangnya emosional mulu, nggak usah dipaksain daripada kita dibacok kan. Oh lu yang menghina gua lu dari dulu lu. Pulang tinggal badan doang, nggak ada palanya. Orang emosi, jangan. In amkana itu artinya kalau situasi dan kondisinya memungkinkan. Orangnya susah dicari, ya nggak usah dipaksain. Ya, cukup kita istighfar saja kepada Allah. Wa illa kalau nggak mungkin fattadarru, kita istighfar aja, mohon ampun kepada ilallahi ta'ala. Tadarru itu artinya kita mohon ampun kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah, mengakui segala dosa-dosa kita, ya, karena kita minta halal kepada orang yang bersangkutan tidak memungkinkan, maka cukup kita istighfar kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Ya Allah, sebenarnya saya mau minta maaf, cuman orangnya lagi galak banget, kemana-mana bawa golok, saya takut ditebas. Begitu ngomongnya. Semoga Engkau yang Maha tahu ya Allah. Tidak ada niat kecuali memohon halal, meminta maaf kepada beliau. Tapi karena memang orangnya susah dicari, rumahnya saya nggak tahu ada di mana, saya yakin Engkau yang Maha mengampuni ya Allah. Kemudian doa, dengan doa. Ya, setelah kita merendahkan diri, kita doain orang itu. Kita doain, mudah-mudahan orang itu sekarang menjadi mulia. Dulu yang saya hina-hina, mudah-mudahan sekarang jadi mulia. Anak keturunannya jadi orang-orang yang sukses, yang berhasil. Doain. Ya. Wa tasadduq, dan sedekah liman lahul haq, li'allallahu ta'ala ayyardiyahu yaumal qiyamah. Kita sedekah juga atas nama dia. Orang yang kita zolimin gak ketemu, kita cari. Ya, mana tahu tuh orangnya, alamat lamanya. Wah, udah lama Pak pindah, kemana pindahnya nggak tahu. Waduh, kenapa Pak? Saya pernah ada dosa sama dia, saya mau minta halal. Nggak bisa, ya udah. Kita dari segi sedikit kita sedekah. Allah yang tahu. Ya Allah, saya sedekahkan ini sebagai saya minta halal dosa saya kepada orang itu, pahalanya buat dia. Sampai nggak apa-apa. Paham? Ya. Liman lahul haq, kepada orang yang punya hak kepada kita, yang pernah kita hina, yang pernah kita kata-katain. Ketemu, nggak ketemu, nyari rumahnya, nggak bisa minta halal, kita sedekah atas nama dia. Datang ke masjid, datang ke yatim, datang ke mana? Ini Pak Ustaz, saya sedekah. Pahalanya buat si fulan. Nggak apa-apa. Siapa kok saudara? Bukan. Dulu saya pernah zolim sama dia. Saya cari nggak ketemu orangnya, rumahnya nggak ada. Jadi saya cukup, saya sedekah. Begitu. Paham ya? Tapi dicari dulu. Kalau bisa dihalalkan dulu secara verbal. Ya, ini alternatifnya. Supaya apa? Supaya ntar di akhirat kita mati nggak dituntut lagi. Ini berat soalnya. Hitungan dunia beda dengan hitungan akhirat. Jangan dah. Saya bilangin jangan dah. Murid-murid saya yang ada urusan di dunia, kelarin di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat, berat. Repot dah. Kalau nggak ngabisin amal kita, ya Allah, tiap hari kita duduk ngaji, bangun malam, sampai sono kosong, nggak ada catatannya, habis dirampasin sama orang yang kita zolimin. Buat apa? Sia-sia. Ya, makanya selesai. Umur nggak ada yang tahu. Ya, bisa kita duluan berangkat atau dia duluan berangkat. Makanya saya ngeri sekarang, ya Allah.
kemarin tuh waktu zaman kampanye, saya takut banget tuh. Orang gampang banget jelek-jelekin orang, ngata-ngatain orang, nauzubillah. Kalau nanti nggak ada umur, minta maafnya bagaimana? Minta maafnya gimana? Dia belum ketemu kitabnya tuh. Kita mati, kita ngata-ngatain orang, tuh orang belum ridho sama kita. Kita mati, gimana minta maafnya? Udah dibawa. Atau dia yang mati, kita belum minta maaf, gimana? Ngeri. Makanya jangan kita, dan memang dilarang sama Al-Quran, wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Nggak boleh menghina satu kaum kepada kaum lain, belum tentu yang dihina lebih baik. Wala nisa'um min nisa'ikum, gitu kan ya, Al-Hujurat tuh. Perempuan juga nggak boleh menghina perempuan lain, ya. Wala tanabazu wala talbasu wala apa tuh? Wala talmizu wala tajassasu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Masya Allah. Jangan ghibah, jangan ngomongin orang lagi di mana kita omongin. Kan kita udah bahas di sini. Kita ngomongin saudara kita, anda yang diomongin benar jadi ghibah. Kalau benar, wah dia orangnya begini. Iya, kalau benar jadi ghibah, dosa. Kalau salah yang diomongin jadi fitnah. Jadi nggak ada benar. Ngomongin orang nggak ada benernya. Sebenar-benarnya tuh omongan jadi ghibah, dosa. Nanti bagaimana? Kata Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Emang kamu mau nanti makan daging saudara kamu dalam keadaan mentah-mentah? Jadi omnivora, carnivora, makan daging gitu. Dulu ada film tuh, judulnya omnivora. Iya, jadi makan daging orang. Nauzubillah. Kita diumpamakan begitu. Kalau kita ngomongin saudara kita, sama kita makan dagingnya tuh mentah-mentah. Fakarihtumu, pasti kamu nggak suka. Ya, nggak ada yang doyan makan daging saudaranya. Nauzubillah, banyakin istighfar. Apalagi ini bulan Rajab, banyakin baca istighfar. Ya, banyakin baca selawat, baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 setiap habis sholat wajib, ya. Kapan aja baca, sebelum subuh, setelah zuhur, setelah asar, baca kapan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rasulullah aja orang yang udah maksum, yang nggak punya dosa, suci dari segala dosa, masuk surga duluan, kunci surga dia yang pegang. Tapi istighfarnya setiap hari nggak kurang dari 100. Lah kita dijamin kagak masuk surga, dosa banyak banget. Istighfar 3, itu juga kalau ingat. Kalau 3 biji pelit, itu juga balik nganggut. Allah, kata malaikat, apa sih itu dia ngomongnya? Istighfar, istighfar. Kagak jelas. Orang kata istighfar, astagfirullahalazim, kan begitu ya. Allah, kata malaikat, apa sih itu dia ngomongnya? Kata malaikat aja nggak ada anta dengernya. Istighfar, kata teman malaikat, oh istighfar, tulis. Segen banget istighfarnya kayaknya. Ya. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kemudian apa lagi? La'allallah ta'ala ayyardiyahu, semoga Allah meridhoi dia yaumul qiyamah, pada nanti di hari kiamat. Jadi tidak ada tuntutan lagi, Allah udah ridho. Semua hak kamu kepada saudara-saudara kamu, kepada sesama
sudah kamu tunaikan, makanya Allah ridho. Kalau salah sama Allah cincai, saya yakin kita banyak salah sama Tuhan, tapi Allah cincai. Allah Tuhan bukan Tuhan yang rewel. Asal kita mau istighfar, bangun malam nggak mengulangi lagi sampai akhir hayat kita perbuatan maksiat itu, kita janji benar-benar aman udah. Banyakin sedekah, banyakin istighfar, aman. Tapi kalau urusan sama orang yang ribet kan urusan sama orang. Urusan sama sesama yang ribet, sama Allah mah ya. Innallaha ghafurur rahim itu benar-benar bukan cuma slogan, benar-benar Allah ampun. Bahkan kadang belum kita minta ampun udah Allah ampunin. Kita belum minta ampun udah Allah ampunin. Kita nggak sadar. Ya, Allah Maha Pengampun. Sayang, Allah sayang banget sama kita. Urusannya kan kalau dosa sama orang yang ribet. Ya. Kemudian ini tinggal beberapa baris saja nih. Setelah ini adalah komentar pengarang kitab ini atau kesimpulan. Wa amma idza kana al-haqq lil bahaim, maka adalah jika dia ada hak dengan binatang-binatang, bi antadribaha, seperti dia pernah mukul binatang itu, pernah menyiksanya, bi ghairi dzambin, tanpa ada dosa, ya, au tadriba wajhaha, ya, bizambin, atau dia memukul wajah binatang-binatang itu dengan satu kesalahan, au tahammuluha fawqa apa tuh taqataha, atau binatang itu dibebankan dengan beban yang dia nggak kuat mikul, bukan ukurannya, ya. Itu dosa kita. Zalim sama binatang. Mukul badannya tanpa ada dosa, mukul wajahnya dengan satu kesalahan, atau memikulkan beban yang dia nggak sanggup memikulnya, itu binatang. Ya, apa tuh bacanya selanjutnya? Aulam tata'ahad. Hah? Iya. Wama apa tulisannya? Wama biha. Selanjutnya apa tuh bacanya? Hah? Wama aha. Atau kita menelantarkan makanannya dan minumannya, airnya, ya. Fal amru muskilun, maka ini urusan jadi kendala nanti di yaumil kiamat. Urusan sama binatang aja berat. Kita punya, katakanlah di rumah kucing atau peliharaan, udah lepasin aja dah. Daripada ntar kita lupa ngasih makannya sampai dia kelaparan, itu ada hitungannya tuh. Zolim nanti kita. Hah? Jangan dah. Kasihan. Intaha, selesai sampai di situ. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Selesai bahasan kita sudah. Selanjutnya adalah kesimpulan pengarang kitab. Dibaca apa enggak? Dibaca aja ya, karena masih jauh isya. Qala al-musannifu, berkata pengarang kitab ini. Siapa yang ngarang kitab ini? Siapa yang ngarang kitab ini? Coba buka depannya. Iya. Yang menyarahkan siapa? Yang menyarahkan
adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ya. Jadi yang kita baca ini kan syarahnya. Yang kita baca ini syarahnya. Kalau matannya itu yang di samping kiri kanan, itu baru karangan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa saya berani baca kitab ini? Karena ini kitabnya termasuk kitab antik. Karena memang saya pernah baca, saya pernah ngaji. Yang kedua, saya punya guru musalsal kepada Al-Imam An-Nawawi. Jadi saya pede. Tahu nggak pede? Percaya diri. Walaupun jujur dalam beberapa kesempatan saya banyak tidak mutolaah dulu. Biasanya saya kalau ngajar mutolaah dulu, saya baca sebentar. Saya buka kamus, saya cari kitab-kitab lain untuk menguatkan. Tapi beberapa waktu sempat karena saya banyak acara atau jadwal atau capek, nggak mutolaah lagi seperti itu. Itu saya baca Fatihah kepada guru saya, kebuka semua. Alhamdulillah. Bahkan yang saya mutolaahin kadang-kadang kebukanya di sini. Udah mentok, udahlah ntar aja, bagaimana aja. Ternyata terbuka. Itulah pentingnya sanad dalam mengaji. Karena kita ada gantungan. Kita belajar kepada guru kita belajar lagi kepada gurunya sampai sambung ke pengarang kitab ini. Ya. Qala Syekhul Musannifu radhiyallahu anhu. Siapa nih yang dimaksud? Adalah Abdullah bin Husain. Ya. Beliau berkata radhiyallahu an, semoga beliau ini diridhoi oleh Allah. Kalau ada kata-kata begini kita mengucapnya amin. Ya. Radhiyallahu anhu. Amin. Coba ulang. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu. Amin. Nah, ini harapan. Semoga Allah berikan keridhaan kepada beliau. Intaha ma qadarallahu jam'ahu. Selesai sudah apa yang dikehendaki Allah semuanya. Fi waraqatin qalilatin, dalam tulisan yang sederhana ini. Beliau saking tawaduknya beliau ini, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain, dia masih bilang ini segini tulisan sederhana. Waraqatin qalilatin, ini luar biasa ulama-ulama. Padahal ini dalam banget di kitab. Tapi beliau masih bilang ini tulisan yang biasa, sangat sederhana. Saking tawaduknya, ilmunya begitu tinggi, tetapi beliau mengatakan waraqatin qalilatin, tulisan yang sedikit, yang sederhana ini. Wa arju, aku memohon. Siapa yang mohon? Beliau, Habib Abdullah. Arju ay u'alliqa qalbi atau a'luqu qalbi, minhu ini kembali kepada siapa? Kepada Allah. Minallah ay bihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Aku memohon agar hatiku ini senantiasa terus terpaut dengan Allah Subhanahu, dengan Allah. Kata beliau, orang yang sangat alim, Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, li ajli ayya umma naf'ahu, dengan tujuan supaya kitab ini mempunyai manfaat yang menyeluruh.
supaya karangan dia ini, Sulamut Taufik ini, mempunyai manfaat yang menyeluruh. Jama'atan minat tullab, keseluruhan daripada para pelajar-pelajar, santri-santri, para penuntut-penuntut ilmu, termasuk kita. Kita ini termasuk tullab, penuntut ilmu. Ya. Wa yukaththira fil qulub ay qulubi ulil albab, dan banyak diantara memberikan asar kepada hati-hati yang punya pandangan bagus. Ya. Ulil albab ini orang yang cerdas. Waqa'ahu ay miqdaruhu, artinya ukuran-ukurannya. Wa atlubu ay as'alu mimman ittala'a ay nazara wa ta'ammala biqalbihi alaihi min ulil ma'rifati ayil ilmi bis-sawabi wa ghairi. Dan aku, kata pengarang kitab ini, meminta kepada orang yang telah mendalami kitab ini, telah membaca, telah melihat, telah memperhatikan, kemudian bercita-cita dalam hatinya daripada orang-orang yang ulil ma'rifat, yang mempunyai ma'rifat yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Bukan kita nih maksudnya. Dia berharap kepada para ulama-ulama yang membaca kitab ini, bukan kelas kita ini. Ya. Ulil ma'rifat itu para ulama, ayil ilmi, atau yang punya ilmu yang tinggi, bis-sawabi, dengan benar. Wa ata fihi ay marra alaihi ala khata'in wa huwa diddus sawabi aw zalalin ay tanahin an mahallihi. Dan orang-orang yang telah membaca kitab ini, yang telah memperhatikan dan mendalami kitab ini daripada orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, kemudian dalam memperhatikan dan membaca kitab ini ada kesalahan-kesalahan ditemukan dalam membaca kitab ini. Wa ata fihi ay marra alaihi, pada saat membaca kitab ini ala khata'in, ditemukan satu kesalahan. Apa itu kesalahan? Wa huwa diddus shawab, kesalahan itu adalah lawan dari kebenaran, lawan dari yang benar, itu artinya khata'. Au zalalin, atau tergelincir tulisan, ay tanhin ala mahalli, atau ada yang salah tempat, ada yang salah taruh atau salah cetak. Ayyunabbihahu ala zalika birraddis sarihi, hendaknya beliau-beliau itu, orang-orang yang alim, yang punya ilmu tinggi, kalau melihat kesalahan dalam kitab ini, hendaknya diberikan catatan atau peringatan. Ya, luar biasa beliau ini, tawadu. Ya, selain beliau ini alim, beliau juga masih menerima kritikan. Artinya dalam karangan yang sempurna ini, beliau mengatakan ini karangan sederhana,
terus tolong dikritik, seperti itu kurang lebih artinya. Kalau ada salah-salah dalam susunan bahasa segala macam, ini luar biasa beliau. Ya. Tolong ayyunabbiha ala zalika birraddis sarih. Tolong ini dikasih tahu dengan pengetahuan atau memberikan dengan mengembalikan ini dengan yang baik, yang jelas. Bi ayyakula au yaktuba ala al-hamishi masalan. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada kekurangan, tolong dikatakan atau ditulis di sampingnya, di samping kitab ini. Jadi beliau mengharapkan ditulis yang benar di sampingnya, bukan tulisan beliau dicoret-coret. Paham nggak? Ini adab. Kalau ada kesalahan, mohon diberikan catatan di sampingnya. Bahamis itu di samping, ya. Masalan, contohnya, hada sabaqa qalamun aw sahun aw tahrifun minan musakhi wa la'alla sawabuhu kadza. Dikasih keterangan, ini ada kesalahan di dalam A misalnya, dan ditulis lagi, mudah-mudahan yang benar seperti ini, begitu ditulis di sampingnya. Bukannya dicoret-coret di tulisan kitabnya, itu nggak ada adab. Khawatir nanti kalau ternyata kita yang salah, itu repot. Yang benar beliau, kita yang salah, beliau tidak bisa mengcounter lagi. Ini sangat ilmiah dan ini sangat luar biasa. Seperti inilah. Ya. Ditulis wala alla sawabu, mudah-mudahan benarnya kaza, seperti ini. Ya. Min ghairi tashni'in wala taqri'in. Ya. Tanpa ada yang dirusak atau dicoret-coret. Wala yajuzu taghyiru zalika, dan enggak boleh juga merubah tulisannya. Bi ayyazilahu, atau dihapus, diusap, contohnya diusap begitu, di tip X, nggak boleh. Wa yaktuba badalahu, kemudian ditulis yang benarnya begitu. Ini ada salah di tip X, ditulis yang benarnya, nggak boleh juga. Ya, tulisnya di sampingnya aja. Misalnya di baris ini ada kesalahan, menurut kita salah, tapi bukan kita, ini orang yang alim, yang besar, yang mengerti. Kalau kita mau udah tinggal baca doang, ya, kita bukan kapasitasnya untuk membenarkan karangan sehebat ini, ya. Kemudian jangan dicoret-coret, tulis jangan dihapus, ya. Fa innahu law fataha babun, maka sesungguhnya kalau terbuka satu pintu, zalika, la adda ila adamil usuki, kalau nanti terbuka satu pintu, maka akan terbuka kepada, akan muncul ketidakpercayaan. Usuk itu kepercayaan, Adam itu tidak. Bisyarhi bisyai'in min man kataba al-muallifin, nanti timbul ketidakpercayaan kepada pengarang kitabnya. Kok ini bacaannya beda-beda?
Tapi sekarang perlu saya kasih tahu, tolong diperhatikan. Banyak kitab-kitab kita yang memang sengaja dirubah. Mohon maaf saya omongin di sini. Sekarang ini ada gerakan-gerakan yang mereka tidak bisa menembus metodologi perdebatan karena mungkin kalah dalil dengan para ulama-ulama kita. Akhirnya mereka masuk melalui percetakan kitab-kitab. Jadi mereka sekarang sudah tidak perlu lagi berdebat karena mereka sudah menghilangkan hal-hal yang bisa diperdebatkan. Contohnya ziarah kubur. Ada pendapat yang menyatakan haram. Ada lagi tawassul. Kita berwasilah kepada Rasulullah, kepada para wali-wali, itu dikatakan haram. Tetapi tatkala mereka dihadapkan kepada ulama-ulama kita yang mengajarkan hal itu, mereka kalah dalam perdebatan. Karena mereka ingin misi mereka tetap berhasil, maka mereka sekarang mencari jalan lain dengan mengacak-acak kitab yang kita baca. Contoh, saya punya bukti. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang aslinya itu ada membahas tentang bab tawasul. Yang karangan asli Al-Azkar An-Nawawi. Tapi belakangan di cetakan-cetakan yang belakangan itu nggak ada bab tawasul. Ini sangat bahaya. Artinya kalau kita tidak punya karangan yang otentik dari Imam Nawawi, bisa terjerumus. Artinya kalau kita baca dengan membeli kitab-kitab yang terbitan sekarang, kita bisa menganggap bahwa tawasul tidak pernah ada dalam kitab Al-Azkar. Ini bahaya. Kerjaan siapa? Mereka. Dihilangin. Banyak perbedaan ini salah contohnya saja. Banyak kitab-kitab. Makanya kalau beli kitab, lihat terbitan mana, percetakannya siapa. Terus kitab itu harus ditadbik. Harus ditadbik artinya dibandingkan dengan kitab yang aslinya. Khawatir ada perubahan. Bukan salah cetak ya. Kalau salah cetak ba jadi tak, itu wajar. Tapi ini hilang beberapa bab. Baik-baik. Jadi nanti kita yang membaca Al-Azkar nggak ada bab tawasul, kemudian ditanya, coba buka Al-Azkar, ada nggak Al-Azkar, ada nggak tawasul? Nggak ada. Memang dia yang bikin hilang babnya. Padahal aslinya ada. Kalahkan kita berarti. Mereka luar biasa. Hati. Banyak kitab-kitab lain. Makanya saya itu kalau kitab nggak punya satu, minimal 2 atau 3. Kayak kitab gini saya punya 6 cetakan nih kitab ini. Saya bandingkan dari yang mulai yang tua. Makanya di sini kadang suka berbeda kan? Karena saya bandingkan terus. Kalau ini sih murni karena kesalah cetakan, bukan karena ada yang ingin berniat tidak baik. Ya, hati-hati sekarang. Luar biasa, mereka tuh mencetak ulang dengan selera mereka. Yang bahaya kalau itu berupa kitab-kitab hadis. Kutubus Sittah misalnya, di mana hal-hal otentik yang dalam kitab awal itu ada, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca,
seperti zikir setelah sholat itu ada dalam Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Khawatir kalau mereka yang cetak dihilangin tuh dengan rekayasa mereka. Kita sebagai orang yang ada di mana hadisnya ada, nggak ada, emang udah dihilangin cetakannya, dirusak. Tapi kalau kita punya kitab yang otentik, nih di kitab gua ada, di kitab lu nggak ada, emang lu bikin hilang, kan begitu ya? Baik-baik sekarang. Udah Isya. Jadi ini saya rasa tamat sudah ya. Tidak usah dibaca sampai terakhir. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Kita ambil keberkahan dari Imam An-Nawawi dan Nabi Abdullah bin Husain. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau itu keridhaan, angkat derajat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau minal auliya, wali-wali kekasih Allah yang mendapatkan tempat yang begitu tinggi, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan beliau-beliau, diangkat derajat kita juga, dan insya Allah nanti menjadi pengikut beliau karena kita mendapatkan keberkahan dari beliau dan ilmu beliau. Al-Fatihah. Jadi insya Allah kita penutupan tanggal 4 April, jatuhnya Sabtu subuh berjamaah. Hari Sabtu subuh berjamaah, penutupan gabungan ya mungkin ya, seluruh taklim ya. Kita sholat subuh berjamaah di sini, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan zikir dan tahlil, dan mungkin nanti maulid dan baca-baca yang lain, karena berkaitan juga dengan peringatan haul daripada orang tua kita, ayahanda Bapak Ustadz Haji Samsuar. Jadi dimohon kehadiran semua, dan itu dikasih amplop kayaknya dia. Itu amplop ada isinya apa enggak? Maksudnya diisiin. Nah iya. Jadi nanti diisiin, jangan gak diisi. Jadi begitu. Saya udah gak usah ngajarin lagi dah. Apa perlu diajarin lagi? Nggak usah. Ya udah, kalau udah nggak diajarin berarti udah paham. Kalau yang belum paham tanya, begitu ya. Jadi diisiin, nanti dikasih ke panitia. Kemudian berarti minggu depan kita udah ngulangin dari awal. Apa pakai nasoilibat? Nasoilibat. Jadi Sabtu nasoilibat, minggu besok ini lagi. Jadi selang-seling ya. Ya, kalau saya juga pikiran waktunya sempit, kalau dibagi dua nanti kacau. Artinya sedikit sekali bacaannya. Jadi diselang-seling juga supaya ada ketidakjenuhan ya. Ya, jadi minggu besok, malam Senin besok kita baca Nasoihul Ibad. Kalau memang udah ada kitabnya, alhamdulillah. Kalau mau beli di toko kitab. Saya nggak dagang kitabnya. Ya, beli aja cara Nasoihul Ibad ya. Demikian, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawda'naka ma qara'nahu wa sami'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, saya akan memberikan 4 lembar amplop untuk bapak dan 3 lembar amplop untuk ibu.
karena dulu alim suku ikut dan jadi bapak-bapak termasuk alim suku ya kita tiap minggu 3 guru kita setiap minggu subuh sampai jadi 4. Jadi saya minta paling lambat tanggal 20 sudah saya terima semua. Ya, kalau beberapa orang silakan besok untuk kiai silakan yang ada tiap minggu sudah nanti punya tanggal 20 paling lambat saya terima karena kita akan penyerapan untuk guru kita ya sekali penutupan dan acara kita nanti tanggal 4 April ya 4 April dari subuh pertemuan kita sekalian setelah kita Islam Merah kemudian kita ini ke rumah iya kali ini nggak apa-apa kita kemudian juga